Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini adalah sesi yang ketiga. Insyaallah pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal tanda-tanda i'rab, ya. Kalau pada bab i'rab kita sudah belajar bahwa i'rab dalam bahasa Arab itu ada 4, ya. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu, ya. Rafa, nasab, khafat atau jar dan jazm, ya. Ini istilah i'rabnya. Adapun kata yang mengalami i'rab rafa namanya marfu. Kata yang mengalami i'rab nasab namanya mansub, ya. Marfu, mansub, majrur dan majzum, ya. Nah, pada bab ini, bab mengenal tanda i'rab, kita akan membahas lebih detail tentang tanda dari setiap i'rab tersebut, ya. Tadi kan udah disinggung bahwa rafa itu tanda asalnya apa? Dhamma. Nasab fathah. Kemudian jar kasrah. Kemudian jazm sukun. Nanti akan kita dapati bahwa rafa itu nggak selamanya dhammah, ya. Nanti ada yang waw, ada yang alif, ada yang subutun nun. Begitupun nasab nggak cuma fathah, ya. Jar nggak cuma kasrah, jazm nggak cuma sukun, ya. Nah, ini akan kita dapati di pembahasan ini. Babu ma'rifati alamatil i'rab, ya. Bab mengenal tanda-tanda i'rab, ya. Baik. Kita baca, ya, kitabnya. Dah. Ya. Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda i'rab. Lirrafi arba'u alamatin, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu, ya. Bagi rafa itu ada 4 tanda, ya. Yang pertama dhammah, dan dia adalah tanda asli, ya. Dhammah ini tanda aslinya. Adapun waw, alif dan nun ini namanya tanda far'i. Jadi ada alamatul asli, tanda asli, ada alamatul far'i. Tanda apa arti far'i? Cabang, ya. Jadi ada asli, ada cabang. Turunan lah istilahnya. Jadi dhammah itu tanda aslinya. Adapun tanda turunan atau cabangnya adalah waw, alif dan nun, ya. Lalu apa saja yang ketika rafa tandanya dhammah? Jadi cara memahaminya seperti itu. Kita sudah tahu bahwasanya rafa itu bisa dhammah, bisa waw, bisa alif dan nun. Maka pertanyaan selanjutnya, apa saja kata yang ketika rafa tandanya dhammah? Itu yang harus kita tanya kalau kita belajar nahwu. Dan kalau kita membahas kata dalam pembahasan nahwu, maka itu nggak keluar dari kelompok yang tadi, mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, isim yang 5. Itu kalau isim. Adapun fi'il, ya nanti ada fi'il mudhari, ya, fi'il amr, fi'il madhi, kayak gitu. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya tanda rafa ada 4, dhammah, waw, alif dan nun, maka selanjutnya harus kita ketahui apa saja kata yang ketika dia marfu tandanya dhammah, ya. Di sini sebutkan fa amad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'an, ya. Maka dhammah itu menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, pertama pada isim mufrad, ya. Wa jam'it taksiri, kedua jamak taksir. Wa jam'il muannatsis salimi, yang ketiga jamak muannas salim. Wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, ya. Dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, ya. Jadi ada 4 kata yang ketika marfu tandanya dhammah. Yang pertama isim mufrad, ya. Contohnya misalnya kalau jumlah fi'liyah, misalnya yang mufrad itu misalnya shoma al-muslimu, ya. Seorang muslim telah berpuasa, ya. Kenapa al-muslimu enggak al-muslimah, enggak al-muslimi? Karena al-muslimu ini mufrad. Dan
Al-muslimu dalam kalimat soma al-muslimu sebagai fa'il. Fa'il harus marfu. Mufrad ketika marfu tandanya dhamma. Itu cara memahaminya ya. Soma al-muslimu. Yang kedua jamak taksir ya. Yang kedua afwan, tadi kan contoh jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah ya. Misalnya jumlah ismiyah yang mufrad. Misalnya ya al-muslimu mujtahidun. Ya, orang Islam itu rajin. Maka di sini al-muslimu sama mujtahidun sama-sama mufrad ya. Dan yang keduanya sama-sama marfu karena mubtada sama khobar keduanya harus marfu ya. Lalu kenapa tanda rafa'nya dengan dhamma? Kenapa al-muslimu mujtahidun enggak al-muslima mujtahidan atau al-muslimu mujtahidin? Ya karena sudah disebutkan di sini bahwa ketika mufrad marfu tandanya adalah dhamma. Makanya al-muslimu mujtahidun ya. Baik. Kemudian yang kedua, kata yang ketika rafa ya tandanya dhamma adalah jamak taksir ya. Jamak taksir. Misalnya telah datang para laki-laki, kita katakan ja'ar rijalu ya. Ja'ar rijalu ya. Kenapa rijalu? Karena dia jamak taksir dan dia marfu. Jamak taksir ketika marfu tandanya dhamma. Makanya dibacanya ja'a ar-rijalu ya. Kemudian misalnya jumlah ismiyah. Misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam ayat ya. Ar-rijalu qawwamuna ya. Ar-rijalu marfu, qawwamuna marfu. Hanya saja yang qawwamuna ini jamak mudzakkar salim ya. Baik, kita bikin yang dua-duanya jamak taksir. Contohnya apa? Ar-rijalu misalnya ar-rijalu tullabun ya. Ar-rijalu tullabun atau atibba'u boleh. Ya, para laki-laki itu adalah ya tullabun. Ya, para siswa ya. Kayak gitu. Nah, maka ar-rijalu ini mubtada marfu, tanda rafa'nya dhamma. Tullabun khobar marfu, tanda rafa'nya dhamma ya. Kemudian yang ketiga yaitu jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim ketika dia marfu tandanya dhamma. Misalnya telah kembali para siswi, kita katakan roja'atil atau ya roja'atil talibatu ya, dia dhamma ya. Jamak muannats salim ketika marfu tandanya dhamma. Itu jumlah fi'liyah. Adapun contoh jumlah ismiyah misalnya at-talibatu, kenapa para siswi? Ngapain ya? Misalnya at-talibatu mahiratun ya, at-talibatu mahiratun ya, para siswi itu ya pandai ya. Di situ al-muslimatu mubtada marfu tanda rafa'nya dhammah, mahiratun khabar marfu tanda rafa'nya dhammah ya. Kemudian yang keempat ya fi'il mudhari yang enggak bersambung dengan akhir sesuatu. Berarti fi'il mudhari dhamir apa aja? Huwa. Coba urut dari huwa. Huwa, hiya, anta, anti enggak. Anti ada ya manun. Ana sama nahnu. Berarti dari 14 dhamir fi'il mudhari ya, dari 14 fi'il mudhari itu 5 yang enggak bersambung dengan sesuatu, yaitu dhamir huwa ya, misalnya kalau kataba berarti yang yaktubu, kemudian hiya taktubu, kemudian anta taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Nah, fi'il mudhari ini fi'il asal ya, hukum asalnya dia marfu. Ya. Jadi kalau kita mau bikin kalimat misalnya Zaid sedang pergi, maka kita katakan yadhabu Zaidun, bukan yadhaba atau yadhab. Kenapa? Kembali ke hukum asal fi'il mudhari ya. Hukum asal fi'il mudhari itu marfu sampai ada yang membuat dia mansub atau majzum ya. Kalau majrur nggak mungkin ya, karena fi'il ya. Jadi fi'il mudhari yang nggak bersama dengan sesuatu ya, ketika rafa tandanya dhammah ya, dibaca dhammah dia. Yadhabu Zaidun, tarji'u Fatimatu dan seterusnya ya. Taib, ini kata yang ketika rafa tandanya dhammah. Kemudian kita ke tanda rafa yang kedua yaitu wawu ya. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini ya.
Dan adapun waw itu menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat, ya. Fi jamil mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, dan pada isim yang 5. Wahia, apa aja isim yang 5? Wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin, ya. Jadi ada dua kata yang ketika rafa tandanya waw, jamak mudzakkar salim dan isim yang 5, ya. Misalnya kita mau ngomong, ya, orang-orang Islam telah sholat, gimana ngomongnya? Shallal muslimuna. Kita tahu waktu belajar tasrif, ya, di isim fa'il isim maf'ul, namanya jamak mudzakkar itu ada dua, ada yang una, ada yang ina, ya. Jadi bisa al-muslimuna, bisa al-muslimina. Tapi setelah kita dikasih tahu, oh ya, berarti kalau kita pengen bikin kalimat yang fa'ilnya dari jamak mudzakkar salim, maka dia harusnya yang waw, ya, shallal muslimuna, ya, seperti itu. Kemudian isim yang 5, ya. Isim yang 5 ini apa aja sih? Yang pertama abuka. Dan isim yang 5 ini sudah tertentu, ya, nggak bisa ditambah-tambah lagi, ya. Tapi memang nanti ada lagi satu. Kalau kita bahas di Alfiyah ada tambahan lagi Hanuka, ya, jadi abuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Ada lagi satu lagi wahanuka. Hanuka itu kayak kita ngomong anumu gitu. Hanu itu artinya anu. Justru anu ini bahasa Arab, ya. Dan memang hanu itu sering dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang kita malu nyebut namanya atau malas sebut namanya, ya. Aina hanuka, mana anumu gitu. Nah, ini kan mananya, ya, silakan, tergantung konteksnya, ya. Jadi anu dalam bahasa kita itu, ya, diambil dari bahasa Arab, ya, hanuka. Tapi ini diperselisihkan, ya. Seperti yang dibilang tadi di awal sesi pembukaan bahwa wantan ala jurumiyah ini muttafaqun alaih, ya, yang disepakati ininya, hukum-hukumnya. Adapun yang banyak ikhtilaf di situ itu silakan ditemukan di Alfiyah, itu gudangnya pengecualian. Jadi apa yang menurut jurmiyah salah, ya, ini mubtada harus ini segala macam, nanti di Alfiyah semuanya boleh, hampir nggak ada yang nggak boleh. Ya, kalau kita di dasar dikatakan mubtada harus marifat, ntar di Alfiyah boleh mubtada nakir, kayak gitu. Jadi memang salah satu kelebihannya Alfiyah, dia menyajikan banyak pilihan pendapat, ya. Tapi yang namanya pemula kita ajari dari yang hukum asal. Makanya memang kalau kita bahas jurmiyah harus ditekankan kepada para pembelajar, semua yang ada dalam kitab ini itu hukum asalnya. Nantinya kalau dalam kitab yang panjang-panjang itu pasti ada pengecualiannya, ya. Hampir setiap kaidah itu ada pengecualiannya, ya. Nah, kalau kita nggak mau konsisten dengan hukum asal, maka nggak bakal ada kaidah buat para pemula, ya. Karena hampir semuanya itu ada bantahannya, ya, kayak gitu. Tayyib. Ya, jadi ada 5, ya. Abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuki atau hamuka, ya, ipar, ya. Tapi ini lebih sering dipakai untuk ipar bagi istri, saudara. Kita punya istri nih, kita punya adik atau kakak yang laki-laki, nah itu hamuki makanya namanya. Kemudian fuka, apa arti fuka? Mulutmu. Famun sama fu beda, ya. Maksudnya gini, fu itu bukan famun yang diidofakan kepada ka. Kalau kita mau ngomong misalnya hada fami, ya sah-sah aja itu, tapi itu bukan isim yang 5, ya. Ini mulutmu. Kita ngomongnya gimana? Hada famuka. Ra'aitu famaka. Nggak bisa marortubi dong. Masa saya berpapasan dengan bibir mulut? Anzuru, ya, misalnya. Anzuru ila famika, saya melihat mulutmu. Kok melihat mulut sih? Ya, kayak gitu, ya. Jadi famun dan fu dua yang berbeda. Artinya yang menjadi isim yang 5 yang versi fu-nya. Fu, fa sama fi, kan fuka, faka, fika, ya. Baik. Kemudian zumalin yang menjadi isim yang 5 itu zu-nya. Bukan zumalinnya. Jadi terserah mau pemilik apa. Zu di sini bermakna sahib, ya. Pemilik, ya. Zu malin sahibu malin, ya. Zu ilmin sahibu ilmin, ya. Nah, kedua ini ketika dia rafa tandanya waw. Makanya kalau
isim yang 5. Misalnya kita mau ngomong ini adalah bapakmu, kan hada mubtada, abuka khobar, dan khobar itu tandanya waw kalau isim yang 5. Hada abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin, kayak gitu. Baik, itu yang kedua ya. Tanda rafa yang kedua waw. Kemudian yang ketiga wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan ya. Adapun alif ya, maka dia menjadi tanda bagi rafa pada isim tasniyah saja. Jadi khusus pada isim tasniyah atau musanna ya. Satu-satunya kata yang ketika rafa tandanya alif itu adalah isim tasniyah ya atau musanna. Misalnya kita mau ngomong ya, kalau untuk jumlah fi'liyah misalnya telah hadir 2 orang guru, hadara al-mudarrisani ya. Kita tahu bahwasanya musanna punya 2 versi ya. Bisa al-mudarrisani, bisa al-mudarrisaini. Tapi karena kita tahu bahwasanya musanna ketika rafa tandanya alif, maka jelas ya kita pakai yang alif. Hadara al-mudarrisani ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya wa amman nunu ya. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabati ya. Adapun nun itu maka dia menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari apabila ia bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannasah mukhatabah. Ini maksudnya yang mana sih? Ini adalah al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu yang mana? Yang yaf'alani, taf'alani. Dhamir jama' yaf'aluna, taf'aluna. Dhamir muannasah mukhatabah berarti kan anti ya. Yang taf'alina. Jadi al-af'alul khamsah wazannya apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ya. Berarti kalau yang suruh apa aja? Yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Kalau misalnya yadribu, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina ya. Jadi al-af'alul khamsah fi'il yang 5 ini ketika dia rafa tandanya nun. Maksud nun di sini adalah subutun nun. Apa itu subut? Tetap nunnya. Kenapa ada istilah tetap? Karena nanti ada istilah hazf. Ya, ada istilah subutun nun, tetap nunnya, ada istilah hazfun nun, dibuang nunnya ya. Nah, fi'il yang 5 ini hukum asalnya nunnya tetap, subutun nun. Misalnya kita mau bikin kalimat ya, orang-orang muslim itu ya pergi ke masjid, gimana bikinnya? Kita mau pakai fi'ilnya fi'il yang 5 ya. Gimana? Fi'liyah. Yang ismiyah. Bisa enggak fi'liyah? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Jadi dia harus jumlah ismiyah. Jadi gimana ngomongnya? Al-muslimuna yadhhabuna ilal masjid. Ahsan ya. Al-muslimuna yadhhabuna ilal masjid ya. Bisa nggak yadhabuna al-muslimuna ilal masjid? Kenapa nggak bisa? Karena kalau cuma fi'liyah, fi'ilnya harus mufrad. Iya, itu kan kaidah. Tapi kenapa harus mufrad? Kenapa harus mufrad? Entar double fi'ilnya. Nanti filenya double. Kalau kita ngomong yadhabuna al-muslimuna ilal masjid, itu waw pada yadhabuna itu udah jadi fa'ilnya. Karena itu udah jadi fa'ilnya, ya maka nggak boleh ada lagi fa'il setelahnya al-muslimuna. Tapi kalau dibalik ya, al-muslimuna yadhabuna, meskipun al-muslimuna nanti sebetulnya dia adalah fa'ilnya, tapi kan di i'rab dia sebagai mubtada, udah punya kedudukan sendiri ya. Jadi kalau kita ngirab al-muslimuna yadhabuna ilal masjid, al-muslimuna mubtada,
Yadhabuna fiil, fa'ilnya mana? Wawunya. Jumlah fiil fa'ilnya menjadi khobar. Nah, kemarin baru belajar kan? Ini contoh mubtada yang khobarnya ghairu mufrad ya. Dari jenis jumlah fi'liyah ya. Baik. Kemarin itu maksudnya kelas malam ya. Tapi kemarin kapan? Kita baru belajar hari ini. Baik ya. Jadi fi'il yang 5 ini ketika dia rafa subutun nun, tetap nun. Kenapa ada istilah subut nun? Karena nanti ada istilah harfun nun. Kapan itu? Ketika ada huruf nasab atau jazm ya. Misalnya ya orang-orang kafir tidak akan pergi ke masjid ya. Kita katakan al kafiruna lan yadhabu ilal masjid. Jadi asalnya yadhabuna, ketika ada lan diapain? Nunnya dibuang. Jadi lan yadhabu ilal masjid. Tapi yang harus dicatat, kalau kita buang nunnya kasih alif. Ya, jadi kaidah penulisannya kalau yadhabuna itu mau dibuang nunnya, itu kasih alif untuk menandakan asalnya ada nunnya. Karena kalau nggak dikasih alif, nanti dia mirip sama fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf ilat waw, yad'u, kayak gitu. Jadi untuk membedakan antara yad'u yang yad'u beneran dengan yad'una yang dibuang nunnya, diapain? Kasih alif. Ya, jadi kalau yad'u setelah waw ada alif, itu berarti asalnya yad'una, kayak gitu. Ya. Baik. Ini tanda-tanda rafa. Ada berapa tanda rafa? Coba jangan nilai catatan. Yang pertama apa? Dhamma, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat nun. Apa saja yang ketika rafa tandanya dhamma? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama sim mufrad, jamak taksir, jamak salim, fi'il mudhari yang enggak gimana ngomongnya? Al fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini bab ini wajib dihafal. Wajib ya. Kan kalian yang bilang oke lah beberapa bab boleh diabaikan matan-matannya, tapi kalau khusus bab ini wajib dihafal. Kenapa? Karena datanya tuh lengkap banget kan. Ini tuh kaidah ya, yang kalau kita hafal kaidah ini mudah kita terapkan ya. Ya, jadi ini coba nanti dihafalin ya secara pribadi aja. Atau Anda bikin sayembara aja. Yang di akhir daurah bisa setor hafalan jurmiyah, Anda kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya ntar ini salah satu kitab, tapi jangan yang jilid-jilid. Kitab ini, kitab syarah jurmiyah ya, yang antum nggak punya. Ya, betul. Silakan ikhwan akhwat ya yang mau. Kapan mulai setoran, Ustaz? Minggu. Ya. Hari terakhir ya. Nanti yang bisa nyetor hafalan jurmiyah tuntas, ya, Anda kasih hadiah buku syarah jurmiyah. Ya, taib. Silakan. Masih ada waktu. Masih 2,5 hari lagi. Cukup lah. Gampang tuh. Entar antum lihat deh. Format enaknya jurmiyah tuh dihafalnya. Dia tuh kalimatnya mudah sekali. Kayak ini nanti. Semuanya sama. Lirrafi bla 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 alamatin, lin nasbi alamatin, lil khafdi alamatin. Kayak gitu semuanya sama. Fa amad domatu fatakunu, wa amalau fatakunu, wa ama ini fatakunu. Semuanya sama. Jadi 2,5 hari cukup lah. Ya, baik, kita lanjutkan. Walin nasbi khamsu alamatin ya. Jadi setelah kita tadi membahas tanda-tanda rafa, sekarang kita bahas tanda nasab. Lebih banyak nih ya. Ada 5 tanda nasab. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nuni ya. Yang pertama fathah dan dia adalah tanda asal ya. Yang kedua alif ya, dan ia adalah tanda far'i ya. Kemudian yang ketiga kasrah, yang keempat ya, dan yang kelima hadfun nun ya, hadfun nun. Kalau antum mau ngi'rab ya dalam pembahasan nahwu ya, kalau dia tandanya far'i itu pakai kata niabatan. Niabatan ya. Misalnya tadi ya, kita balik lagi ke rafa ya. Yang tanda aslinya apa? Dhamma kan?
Yang far'inya wawu alif nun ya. Misalnya kalimat jaa al-muslimuna ya. Jaa al-muslimuna. Itu cara ngirabnya al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati. Nah, niyabatan annya itu dari tanda aslinya. Kalau kita lagi bahas kondisi yang marfu berarti anid dhammati. Kalau kita lagi bahas kondisi yang masuk berarti anil fathati. Kalau kita membahas yang majrur berarti anil kasrati ya. Jadi itu ya perbedaan cara i'rab yang tanda asli dengan tanda far'i. Kalau tanda asli ya langsung aja. Misalnya jaa zaidun. Zaidun itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Selesai. Tapi kalau dia tanda far'i ya, misalnya sekarang kita ambil yang musanna. Jaa al-muslimani. Maka al-muslimani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati ya. Nah, di ujungnya tambahin li annahu karena dia itu musanna atau kalau mungkin li annahu jam'u mudzakkarin salim kayak gitu. Nah, ini cara i'rab ya. Ini cuma perkenalan aja ya. Baik. Balik lagi ke walin nasbi khamsu alamatin ya. Jadi ada 5, fathah, alif, kasrah ya dan membuang nun. Sekarang kita bahas apa saja kata yang ketika mansub ya tandanya fathah. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Maka adapun fathah dia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari apabila kemasukan penasab ya. Dan tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Jadi ada 2 kondisi. Pertama, fi'il mudhari itu harus tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Yang kedua, harus ada penasab di depannya. Amil nasab di depannya ya. Tapi kita bahas satu-satu. Yang pertama isim mufrad ya. Isim mufrad ketika mansub tandanya fathah. Contohnya yang paling gampang pakai ra'aitu ya. Misalnya ra'aitu Zaidan ya. Saya melihat Fatimah. Gimana ngomongnya? Fatimatan atau Fatimata? Kenapa Fatimata? Karena goiru munsharif ya. Ra'aitu Fatimata. Jadi kalau isim mufrad ketika mansub ya tandanya fathah. Dan yang paling mudah contoh mansub dia adalah maf'ul bih ya. Apa maf'ul bih? Objek ya. Jadi objek itu harus mansub. Kemudian jamak taksir. Misalnya saya melihat para laki-laki, kita katakan ra'aitur rijala ya, ra'aitur rijala ya. Karena jamak taksir ketika mansub tandanya fathah. Kemudian yang ketiga, yang ketika nasab tandanya fathah, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu dan kemasukan huruf nasab ya. Nanti kita akan belajar di babnya babul af'al huruf nasab ya. Nah, yang paling populer dan insya Allah semuanya tahu apa? Lan ya. Ya. Lan. Nah, lan ini ketika misalnya asalnya kalimatnya ya yadhabu ya at-talibu atau yadhabu at-tul, kita lagi bahas apa sih? Fi'il mudhari ya. Baik. Yadhabu at-tullabu ilal madrasati ya. Para siswa sedang pergi ke sekolah. Ketika kita tambahkan lan di depannya ya. Asalnya yadhabu at-tullabu menjadi lan yadhaba at-tullabu ilal madrasati ya. Artinya jadi ya para siswa tidak akan pergi ke sekolah karena hari Jumat libur ya. Baik. Ini tiga kata yang ketika nasab tandanya fathah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, Fadhol. Nanya yang tadi yang soal kalau misalnya dia ketemu domir kan abu buka gitu. Kalau saya ketemu domir ana, dia tetap tulisannya abi tadi gitu. Ya, jadi isim yang 5 berlaku hukum isim yang 5
maksudnya ketika rafa waw, ketika nasab alif, ketika jar ya, hanya jika ia datang dalam keadaan mudhaf ilaih ya. Kalau dia bukan mudhaf ilaih, al abu, al akhu ya, al hamu itu biasa aja. Ja'al abu, ra'aitul aba, marartu bil abi ya. Jadi salah satu yang membuat isim yang lima enggak berlaku, pertama dia bukan mudhaf ilaih. Jadi dia harus mudhaf ilaih kalau mau hukum isim yang limanya berlaku. Atau kalau biar dia nggak berlaku, dia idhofah kepada domir ya mutakallim ya. Jadi kalau idhofah kepada domir ya mutakallim, hilang hukum ya domir ya, hilang hukum isim yang limanya, karena nggak ada bedanya kan. Ja'a abi, ro'aitu abi, marartu bi abi ya. Jadi dia ya syarat isim yang lima berlaku, dia diidhofahkan ya, kecuali kepada yang mutakalim. Jadi dia harus idhofahkan kepada selain yang mutakalim. Kalau idhofahnya kepada yang mutakalim, gugur hukum isim yang limanya, gitu ya. Baik, ada lagi? Nah, kita lanjutkan. Tanda nasab yang kedua yaitu alif ya. Ya, wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati ya. Adapun alif dia menjadi tanda bagi nasab pada isim yang lima ya. Jadi hanya satu ya. Yang ketika nasab tandanya alif hanya satu, yaitu isim yang lima. Ya, nahwa atau nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika ya. Ra'aitu abaka, saya melihat ayahmu dan saudaramu, wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengannya ya. Artinya ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka atau wa hamaki wa faki wa faka wa dza malin ya. Jadi hanya satu kata yang ketika nasab tandanya alif ya. Baik. Selanjutnya wa ammal kasratu ya, tanda yang ketiga dari nasab yaitu kasrah. Dan ini adalah keanehan ya. Kenapa aneh? Kita kan lagi bahas nasab yang fathah asalnya, tapi tiba-tiba ada yang kasrah. Padahal kasrah itu pembahasan mana? Jar ya. Ya, tapi nanti di jar pun feedback dia, melawan balik. Ketika lagi bahas kasrah ada yang fathah. Dan memang kalau kita lihat ya, ini bagian dari sisi keadilan dalam pembahasan nahwu ya. Karena kalau sekiranya cuma ada kasrah di nasab ya, nanti nggak adil. Makanya harus ada yang fathah di kasrah, dibalas ntar ya. Jadi ada satu keanehan pada pembahasan nasab. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim ya. Adapun kasrah itu menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim ya. Jadi jamak muannats salim ini anti mainstream dia. Ketika mansub malah kasrah. Misalnya saya melihat ya para siswi, ra'aitu at-talibati ya. Ra'aitul muslimati ya gitu. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau jamak muannats salim ketika nasab tandanya kasrah ya. Baik. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tasniyati wal jam'i ya. Adapun ya, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada musanna dan jamak. Jamak apa yang dimaksud? Jamak mudzakkar salim ya. Beliau nggak perlu nulisin ya, karena jamak taksir sudah disebut di atas. Begitu jamak muannats salim disebut di atas. Maka tinggal jamak mudzakkar salim ya. Jadi musanna ketika nasab tandanya iya. Misalnya kita mau mengatakan ya, saya melihat dua orang siswa. Kita katakan ra'aitu siswa. Ra'aitu talibaini ya. Kenapa bukan ra'aitu talibani? Karena musanna ketika mansub tandanya yang iya, bukan yang alif. Kalau yang alif kapan? Marfu ya. Yang kedua jamak, yaitu jamak mudzakkar salim ya. Ketika nasab tandanya ya. Misalnya kita mengatakan saya melihat ya kaum muslimin di dalam masjid.
Ra'aitul muslimina fil masjidi, ya. Kenapa muslimina nggak muslimuna? Ya karena ini mansub, maka dia ya. Kapan dia dengan waw? Ketika dia marfu, ya. Baik. Kemudian tanda nasab yang terakhir, wa amma hasfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nuni. Dan adapun membuang nun, tadi kan waktu lagi bahas rofa ya, di tanda yang keempat ada nun ya, atau subutun nun. Nah ini lawannya, yaitu hasfun nun ya. Kapan kita membuang nun ya? Wa amma hasfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nuni ya, yaitu pada fiil yang 5 yang rafa'nya dengan tetap nun ya. Misalnya al muslimuna yadhabuna ilal masjidi ya, ini dia tetap nunnya, namanya subutun nun. Nanti kalau kita ngirab yang ini ya yadhabuna, itu cara ngirabnya yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni, kayak gitu ya. Itu cara ngirab fiil yang 5 ya. Gimana tadi? Al muslimuna yadhabuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nuni, kayak gitu ya. Nah, ketika ada huruf nasab ya, misalnya al kafiruna ya, lan yadhabu ilal masjidi ya. Asalnya yadhabuna ada nunnya, ketika ada lan di depannya ya, al muslimuna lan yadhabu ilal masjidi. Tapi jangan lupa selalu ada apanya? Kalau dibuang nunnya ada alifnya ya, itu untuk menandakan ada nun yang dibuang ya. Al muslimu al kafiruna lan yadhabu ilal masjidi ya, kayak gitu. Ya jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ketika ada lan di depannya menjadi lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali ya. Itu fi'il yang 5 ketika bertemu dengan huruf nasab keadaannya demikian. Diapain? Nunnya dibuang ya, nunnya dibuang. Baik. Jadi tanda nasab ada berapa? Coba nggak usah ngeliat buku. Tanda nasab ada 5. Yang pertama fathah, yang kedua alif, ketiga kasrah, keempat ya, yang kelima hasbun nun. Apa saja yang ketika nasab tandanya fathah? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Apa istilah Arabnya? Al fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un ya. Iya, itu udah pasti ya. Kemudian yang kedua, apa saja kata yang ketika nasab tandanya alif? Asmaul khamsah. Itu doang. Ada lagi enggak? Ya, cuma itu ya, cuma isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka wa khoka wa hamaki wa faka wa zamalin. Kemudian yang ketiga apa? Kasrah. Apa saja tanda? Apa saja kata yang ketika nasab tandanya kasrah? Cuma 1. Ya, ini yang aneh nih ya, jamak muannas salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Kemudian yang keempat ya, apa saja kata yang ketika nasab tandanya ya? Ada berapa? 2 ya. Musanna dan jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitul muslimaini, ra'aitul muslimina ya. Dan yang kelima hasfun nun. Ini berlaku pada al-af'alul khamsah ya. Ya. Al-af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah ini ketika ada huruf nasab di depannya, maka apa yang terjadi? Nunnya dibuang ya. Taib. Nah, ini yang semacam ini harus dihafal ya. Harus dihafalin ya. Taib. Kemudian kita bahas walil khabdi ya. Walil khabdi salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu ya. Dan bagi khafat itu atau jar ada 3 tanda. Yang pertama kasrah dan dia adalah tanda aslinya. Yang kedua ya, dan yang ketiga adalah fathah ya.
Jadi kasroh ya dan fathah. Nah ini yang Anda bilang jar ya melakukan serangan balik ya. Jadi ketika tadi bahas nasab yang fathah ada kasroh, nah ini lagi bahas jar yang kasroh ada fathah ya. Taib. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Fil ismil mufradil munsarifi wa jam'it taksiril munsarifi wa fi jam'il muannatsis salimi. Ya, kasroh itu menjadi tanda bagi khafat, bagi jar pada 3 tempat. Pada isim mufrad yang munsharif, pada jamak taksir yang munsharif, dan pada jamak muannats salim. Apa itu munsharif? Nah, ini salah satu keunggulan kitab ini ya. Dari awal ya nggak ada istilah munsharif ya. Waktu kita bahas wali rafi, itu kan isim mufrad jamak taksir disebut juga ya. Tapi nggak ada tulisan fi'il munsarifi wajib munsarifi. Nah, baru dibahas di sini walil khafdi baru ada tambahan al munsarifi. Kenapa kira-kira? Karena baru di sinilah nanti pembahasan itu dibutuhkan. Yaitu nanti ketika membahas fathah ya. Fathah itu berlaku pada isim ghairu munsharif. Makanya ditegaskan di sini isim mufrad yang munsharif. Karena kalau isim mufradnya enggak munsharif, dia enggak kasroh, tapi ntar fathah ya kayak gitu. Jadi pertama yang ketika jar tandanya kasroh adalah isim mufrad. Ya contohnya marartu bil muslimi ya, saya berpapasan dengan seorang muslim. Yang kedua jamak taksir ya, contohnya marartu bir rijali. Yang ketiga jamak muannats salim ya, marartu bil muslimati ya, ini kasrah. Kemudian yang kedua ya wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i ya. Adapun ya menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Pertama pada isim yang 5, yang kedua pada musanna, yang ketiga pada jamak. Jamak apa nih? Jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena jamak taksir sama jamak muannats salim udah disebutin di atas ya. Yang pertama isim yang 5 ya, ketika jar tandanya ya. Contohnya marartu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa dhi malin. Yang kedua musanna, contohnya marartu bil muslimaini ya. Yang ketiga jamak, marartu bil muslimina. Baik. Kemudian tanda yang ketiga ini yang aneh ya. Kita lagi bahas kasrah tapi dia malah fathah ya. Apa itu? Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu ya. Fathah itu menjadi tanda bagi jar pada isim yang tidak bertanwin atau isim ghairu munsharif. Apa aja tadi yang isim ghairu munsharif? Semua nama wanita, semua nama laki-laki yang diakhiri ta marbuthah, nama ajam yang lebih dari 3 huruf, terus nama yang diakhiri alif nun, nama yang ngikutin wazan fi'il, nama yang ngikuti wazan fu'alu, sifat yang mengikuti wazan af'alu, sifat yang mengikuti wazan fa'lanu ya, sifat yang mengikuti wazan sukun mutaljumu, sifat yang diakhiri alif ta'nis maksura atau alif ta'nis mamdudah ya. Ini dihafalin. Artinya kalau kita bertemu kata ini dalam keadaan majrur, dia dibacanya fathah ya. Misalnya kita mengatakan ya, saya melihat masjid-masjid ya. Anzuru ila masajida ya. Tapi ini ada pengecualiannya. Ada keadaan di mana isim ghairu munsharif boleh dibaca kasrah. Kapan itu? Ada 2 keadaan. Yang pertama ketika dia jadi mudhof. Yang kedua ketika dia dilekati al, hilang hukumnya. Misalnya tadi anzuru ilal masaji, dia pada jidi ya, karena udah hilang, anti kasrahnya udah hilang. Kalau ada alnya itu udah boleh kasrah ya. Iya, jadi anzuru ila al masajidi. Tapi kalau nggak ada alnya baru anzuru ila masajida ya. Atau dia jadi mudhaf ilaih. Seperti dalam surat Atin ya. Surat apa namanya? Ala-ala ya.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan ahsan termasuk ghair munsharif ya. Kenapa? Karena begitu wazan af'al ya. Tapi kenapa dia boleh kasrah? Karena dia jadi mudhaf. Mudhafnya dari takwim kayak gitu ya. Hah? Aklamun kenapa? Kan aklamun. Ini mah af'alu, beda ya. Beda wazan ya. Baik. Misalnya saya berpapasan dengan Fatimah. Marartu bi Fatimata ya. Marartu bi Fatimata. Saya berpapasan dengan Ahmad. Marartu bi Ahmada ya. Kalau nama nggak bisa ya dibikin kasroh ya. Gimana cara bikin kasroh? Karena nama itu nggak bisa didofahkan ya. Kemudian nggak bisa al juga. Ya, kalaupun ada al itu bukan al ta'rif ya. Baik, misalnya ada nama Hasan ya, kita panggil Al Hasan ya. Ini namanya tafaul, optimisme. Ketika kita memanggil Hasan dengan Al Hasan, maka kita memanggil sekaligus mendoakan. Kita berharap si Hasan ini memiliki sifat Al Hasan, baik kayak gitu. Misalnya ada teman namanya Fadil, kita panggil Al Fadil. Nah ini memanggil sekaligus mendoakan supaya si Fadil ini beneran punya Al Fadil, punya keutamaan. Al Hakim bisa ya. Tapi nggak sembarang nama di, misalnya Zaidun ya, Az-Zaidu nggak ada ya. Baik ya, ini 3 tanda jar ya. Apa aja tanda jar? Kasroh, ya dan fathah. Apa saja yang ketika jar tandanya kasroh? Isim mufrad, jamak taksir, sama jamak muannas salim. Apa saja kata yang ketika jar tandanya ya? Ada 3 ya. Al-asmaul khamsah, musanna dan jamak. Kemudian yang ketika jar tandanya fathah cuma 1, yaitu al-ismul ladzi la yansarifu ya. Itu istilah di bisa. Baik, yang terakhir ya. Walil jazmi alamatani ya. Dan jazm itu punya 2 tanda, as-sukunu wal hasfu ya. Tanda aslinya sukun, tanda fari'nya al-hasfu. Kenapa cuma dibilang al-hasfu enggak as-sukun wa hasbun nuni? Karena yang dibuang bukan cuma buang nun, antar ada buang huruf ilat. Makanya as-sukun wal hasfu ya. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari' as-sahih al-akhiri. Maka adapun sukun ia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Jadi ntar ada istilah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ada istilah fi'il mudhari' idza tasal bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannas mukhatabati. Ada lagi istilah al-fi'lul mudhari'us sahihul atau as-sahihil akhiri ya. Ya. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya maksudnya apa? Yang huruf terakhirnya enggak ada huruf ilatnya ya. Misalnya qoma yaqumu. Ini fi'il apa? Masuk pembahasan ini enggak? Sahih atau mutal dia? Nah, sahih mutal di sini bukan pembahasannya shorof ya. Tapi pembahasannya nahu. Yang namanya nahu berarti yang mana? Huruf terakhirnya. Kalau yakumu dia benar fi'il mutal, tapi kan huruf terakhirnya mim. Maka dia bukan fi'il mutal akhir. Ya, dia fi'il sahih akhir. Contoh fi'il mutal akhir, misalnya yang akhirnya wawu, da'a yad'u. Apa artinya? Berdoa. Kemudian yang ya roma yarmi. Apa artinya? Melempar. Berarti yang belum apa? Alif ya. Ya contoh misalnya apa? Rodiya yardo. Apa arti yardo? Ridha ya. Baik ya. Nah, fi'il mudhari sahih akhir ini ya. Ketika jazm dia jadi sukun ya. Misalnya asalnya yaqulu Zaidun al-lahma ya. Zaid apa artinya? Zaid sedang makan daging ya. Kita tambahkan lam di depannya. Nah, misalnya dia diet ya.
Tapi kalau keto malah itu bagus ya katanya. Ada keto fakta sih sini. Baik. Lam yakul Zaidun al-lahma, ya. Lam yakul Zaidun al-lahma. Zaid tidak makan daging. Soalnya dia vegetarian misalnya, ya. Lam yakul Zaidun al-lahma, ya. Zaid tidak makan daging. Asalnya yakulu. Ketika ada huruf lam di depannya, maka dia dijazmkan, tandanya sukun. Nah, ini salah satu contoh kenapa kita harus hafal huruf-huruf jazm itu, supaya teori nggak sekedar teori gitu. Ya, kita udah tahu nih fi'il mudhari sahih akhirnya itu ketika jazm tandanya sukun, tapi kita nggak tahu satu pun huruf jazm, yang nggak bakal kepake teorinya kan, kalau kita nggak hafal huruf jazmnya, ya. Makanya memang ya yang ada di buku ini, terutama yang sifatnya huruf-huruf itu dihafalin, ya. Kemudian yang kedua, amal hasbu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari mu'talil akhiri wa fil af'alil khamsati allati rafuha bisabatin nuni, ya. Adapun membuang, maka dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya dan pada fi'il yang 5 yang rafa'nya dengan subutun nun, tetap nunnya, ya. Jadi membuang ini ada dua, ada hasbun nun, ada hasbu harfil illah. Ada membuang nun, ada membuang huruf illat. Kalau kita lagi membahas fi'il mudhari mu'tal akhir, ya, yaitu fi'il mudhari yang huruf terakhir huruf illat, maka ketika bertemu dengan huruf jazm, ya, dia dibuang huruf illatnya. Misalnya yad'u, ketika ada lam menjadi lam yad'u, pendek aja. Yarmi, lam yarmi. Yakhsha, lam yakhsha. Langsung kayak gitu, ya. Tapi gimana dengan kalau keadaannya nasab, misalnya lan? Ada nggak membuang huruf ilat pada nasab? Misalnya ya yad'u tambahin lan, jadinya apa? Lan yad'u, ya. Yakhsha adalah jadinya lan yakhsha. Yarmi adalah jadinya lan yarmiya, kayak gitu. Jadi yang dibuang huruf ilatnya hanya ketika bertemu huruf jazm. Kalau bertemu huruf nasab, ya, nggak perlu dibuang. Sebenarnya ya dulu waktu masih belajar ini kan kadang suka lupa ya. Sebenarnya yang buang huruf ilat itu huruf nasab, huruf jazm. Nah, ingat aja ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di situ kan walan tardo dibuang nggak? Oh, berarti kalau kita huruf nasab ya fi'il mudhari yang nakira harful ilat nggak perlu dibuang. Tapi giliran alam tara kaifa, oh berarti kalau fi'il mu'tal akhirnya bertemu dengan huruf jazm itu dibuang huruf ilatnya. Anda sering mengikat kaidah nahwu dengan contoh dalam Quran, karena Quran itu adalah hujjah tertinggi dalam bahasa Arab kan. Jadi nggak usah pakai kaidah, kita bilang di Quran begini ya udah selesai gitu. Mau ngapain? Al-Quran dilawan nggak bisa, ya. Jadi Anda selalu kayak gitu, ya. Kalau lupa misalnya ketika nanti pembahasan kana sama inna, ya. Kadang kan kalau baru belajar suka bingung ya, ini mana yang marfu masuk atau masuk marfu ya. Ingat aja Quran, innallaha ghafurur rahim. Oh, berarti kalau inna ya masuk marfu, kalau kana wa kana Allahu sami'an basir. Oh, berarti kalau kana marfu masuk. Kayak gitu. Itu cara kita mengikat kaidah-kaidah nahwu, ya, supaya lebih kuat kayak gitu, ya. Baik. Itu kalau fi'il mudhari mutal akhir. Tapi kalau dia fi'il yang 5, nah ini baru sama. Ketika nasab ataupun jazm, fi'il yang 5 nunnya dibuang, ya. Jadi baik ketemu lam atau ketemu lan, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ini sama-sama dibuang nunnya. Misalnya kalau lan tadi kan lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan yaf'ali. Maka lam sama, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali, ya. Alhamdulillah selesai. Nah, ini wajib dihafal nih bab ini, ya. Wajib kalau yang ini. Supaya kita betul-betul mendetail. Karena inti dari nahwu apa? Ya ini. Inti dari nahwu itu ini. Kita tahu tanda i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm,
yang ketika rafa ada 4 tanda, dhammah, waw, alif, nun. Kemudian nasab ada 5 tanda, ya. Jar ada 3 tanda, jazm ada 2 tanda. Ini wajib dihafalin, ya. Baik, sekarang kita ringkas, ya. Kita ringkas pembahasan ini ditinjau dari sisi seperti biasa, isim mufrad, musanna, jamak taksir, yang muannats salim, yang muannats salim, isim yang 5. Baik. Isim yang mufrad ketika rafa tandanya, ketika nasab, ketika jar, ketika jazm nggak ada, ya. Baik. Kemudian musanna ketika rafa tandanya alif, nasab, jar, jazm nggak ada. Jamak taksir ketika rafa tandanya dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah. Jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw. Waw apa dhammah? Kalau kita bilang dhammah al muslimunu jadinya, ya. Waw, ya. Ketika nasab, ya. Ketika jar, ya. San. Jamak muannats salim ketika rafa tandanya dhammah. Ketika nasab, kasrah. Ketika jar, kasrah. Kemudian isim yang 5 ketika rafa tandanya waw. Ketika nasab, alif. Ketika jar, ya. Fi'il mudhari yang enggak bersambung dengan akhir sesuatu. Panjang banget ya nyebutnya. Ada singkatannya enggak sih? Ya, ketika rafa dhammah, ketika nasab fathah, ketika jar, ketika jazm sukun, ya. Sekarang fi'il mudhari ini mati lampu, turun atau apa? Hah? Listriknya mati. Baik. Sebentar kita ini dulu, ya. Mati lampu atau turun? Hah? Sebelah mati nggak lampunya? Hah? Nyala? Oh, berarti turun aja. Nah, ya, baik. Kita lanjutkan sedikit, ya. Tadi bagaimana kita? Fi'il apa tadi? Oke, baik. Berarti sekarang al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah ketika rafa subutun nun, ketika nasab hasfun nun, ketika jazm hasfun nun. Ahsan. Kalau fi'il mudhari sahih akhirnya ketika rafa Ingat gimana? Doma, tapi tadi muqaddarah, ya. Ya, ketika nasab, iya. Tadi anda nanya mutal apa sahih? Lupa jadinya. Oh, sahih. Ya, berarti fi'il mudhari sahih akhirnya ketika rafa tandanya doma, nasab, fathah, jazm, sukun. Sekarang yang mutalakhir ketika rafa doma coba muqaddarah, ya. Nanti ada istilah doma muqaddarah. Kenapa? Karena domanya kelihatan. Misalnya yakhsha. Mana domanya? Enggak kelihatan, ini namanya muqaddarah, ya. Baik. Dan ketika jazm fi'il mutalakhir ketika jazm harfun nun. Hasfu harfil ilat, buang huruf ilat. Ketika nasab ketika nasab dia fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah, ya. Kecuali yang diakhiri wawu dan ya. Kalau yang diakhiri alif dia fathah muqaddarah, ya. Jadi misalnya yakhsha ketemu lam tetap aja lam yakhsha. Tapi kalau yad'u ketika ketemu lam karena dia enteng lam yad'u. Yarmi ketika bertemu lam jadi lam yarmiya, ya, seperti itu. Baik, jadi ini kesimpulan dari babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ada yang mau ditanyain? Ya, tafadhol. Surat Al-Kahfi itu kan ada lam
Iya. Itu dia nggak dari yastati ya panjang. Iya. Karena dia asalnya istata'a, ini ada yang nanya di Quran kan lam yastati ya. Itu kan asalnya istata'a yastati'u, panjangnya. Asalnya lam yastati' ya. Kayak gitu kan harusnya. Nah, orang Arab nggak suka yang begini. Akhirnya dibuang ya-nya menjadi lam yastati'. Kayak gitu. Memang kalau orang Arab itu gitu. Ada yang susah dikit, ya dia ganti. Ya, misalnya amana. Kan asalnya apa? Amana, yu'minu, i'manan. Kata orang Arab ngomong amana nyusahin. Akhirnya biar gampang amana. I'manan, imanan, ya. Nah, ini orang Arab nih, masya Allah. Ya. Sama, kalau lam yalid memang dari sininya begitu, karena walada yalidu wiladatan. Jadi memang yalidu, bukannya yalidu. Jadi memang dari tasrifannya memang walada yalidu. Meskipun kalau kita bahas tentang hukum ilalnya, itu kan asalnya walada yaulidu. Ya, fil mutal itu kan kayak gitu. Walada yaulidu. Tapi kata orang Arab ribet amat sih, walada yaulidu, udahlah walada yalidu. Misalnya kola ya, kan kola bab 1 ya, berarti kan fa'ala yafulu. Berarti kalau kola yaqulu, bayangin susahnya. Kita aja ngerasain kan. Kola pun asalnya koala yaqulu. Kata orang Arab koala susah amat sih, udahlah kola aja. Yaqulu, aduh susah bener sih. Yaqulu. Nah ini ya namanya hukum ilal ya. Jadi beberapa lafaz yang punya panjang sulit ya biar gampang ya di ini aja ya. Baik. Kita tadi mau nanya satu lagi. Baik. Apa? Nanti ada di babul af'al. Huruf nasab itu ada berapa? Ada 10. Wahia an, walan, wa idan, wa kai, walamukai, walamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa au. Adapun jazm wal jawazimu samaniyata asyara, 18 huruf jazm. Wa hiya lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri wa du'ai, wa la fil nahyi wa du'ai, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa ida fi syi'ri khasatan. Itu apa aja sih? Entar ketika kita udah sampai babul afal, akan jelasin satu persatu ya, artinya apa saja dan fungsinya apa aja ya. Ya. Pelan-pelan. Tuh, ada lagi? Ibu-ibu nggak ada yang mau nanya? Tapi kalau katanya kita tutup dulu sesi yang ini. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.